Virgo, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih Virgo, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Virgo, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu ya, kira-kiranya seperti apa sih gambaran relationship-nya kalian untuk di bulan Agustus 2026 ini ya. Nah, seperti biasa sebelum Mari memulai bacaannya, Mari wajib kasih tahu kamu dulu untuk menghindari kesalahpahaman ya, bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian kaum Virgo saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, Mari harapkan kamunya Virgo mampu untuk bijaksana ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Baiklah, langsung ini dia saat ada energi dari Queen of Wands di sana. Berikut ada energi dari The World, posisinya reverse. Ada pengacau, ada yang mengganggu di sini ya. Kalau Mari lihat, oke, ada di situ pengacau, pengganggu. Nah tuh jelaskan. Nah ada di sana. Berikut ada di situ. Kemudiannya ada ini. Ada energinya di sini ya, kemudiannya ada energinya di situ, dan kemudian ada di sini ya. Jadi nampaknya pengacau pengganggu itu diundang oleh si pasangannya kamu ini, nampaknya Mari ya. Nah jadi kayak ternyata walaupun mereka itu masih aja baru-baru ini terhubung, baru-baru terkoneksi, tapi nampaknya si pasangan kamu sudah sedang tergila-gila kepada dia yang ada di situ gitu loh ya. Jadi sehingga ketergila-gilaannya dia ini tuh bisa tentu saja ya membawa ketidaknyamanan dalam hubungannya kalian. Mana mungkin kamunya bisa terima ya kalau tiba-tibanya si pasangan kamu yang tadinya tuh rajin chatting kamu ini sudah tidak rajin, padahal kamu ngeliat dia online gitu ya. Yang biasanya dia itu tuh rajin nelfon kamu, tapi di sini tuh setiap pun kamu mau nelfon dia, dianya kok kayak terburu-buru untuk mengakhiri panggilan telepon dengan kamu gitu ya. Dan juga bisa di situ tuh waktunya dia nih ya, yang seharusnya menghabiskan masa dengan kamu, malah dia menghabiskan waktunya dia, masanya dia dengan orang lain gitu ya. Jadi walaupun kamu belum mendapatkan sebuah fakta ya, walaupun kamu tidak atau belum menemukan kenyataan yang seperti bagaimana Mari membaca saat ini, tapi yang jelasnya kamu tidak begitu bodohnya untuk tidak merasakan secara intuisinya kamu gitu ya. Nah, dan katakanlah misalnya pun kamu tidak begitu tajam secara intuisi, tapi kamunya itu tuh kan orangnya observatif ya. Kalau Mari lihat ya, tipe orangnya observatif. Jadi kamunya itu tuh kayak selalu mengamati gerak-gerik dari pasangannya kamu ini. Kamu bisa menyadari, ada yang berubah dari si dia, gitu ya kan? Ada yang nggak sesuai dengan bagaimana ritme hubungannya kalian selama ini, gitu ya. Dan tentu saja itu akan membawakan kamu kepada kecurigaan, gitu ya kan. Nah di sana Mari lihat untuk di bulan Agustus kegiatannya kamu apa? Kegiatannya kamu itu tuh ya enggak jauh-jauh dari cari tahu, ini orang ngapain ini sekarang, ada apa ini sama si dia gitu ya. Dan tentu saja cari taunya itu tuh akan berkelanjutan. Nampaknya dia lagi chattingan sama orang lain. Siapa orangnya? Di mana mereka ketemu? Sudah sampai sejauh mana mereka berhubungan? Gitu. Malah kamu akan sibuk untuk mencari, menggali perihal tentang si pasangannya kamu ini. Gitu. Ya. Dan beberapa memang mungkin tidak kamu jadikan sebagai sebuah aktivitas yang mendesak ya, urgent gitu. Jadi maksudnya ya enggak juga sih kamu menghabiskan waktu hanya terkhusus untuk ngedetektifin dia gitu ya. Nggak mesti, karena ya tentu saja kamu sebagai wanita dewasa ataupun pria dewasa ya kamu punya tanggung jawab ya kan kepada pekerjaanmu, kepada apalah ya sektor hidupnya kamu yang lain gitu ya. Nah jadi kayak cerita tentang si dianya ini ibaratnya kayak kamu sambiin gitu lah.
kamu sambil-sambilin gitu ya di sana. Jadi nggak yang siang malam kamunya itu tuh menaikkan ininya kamu ya, menaikkan kemampuannya kamu untuk mengolah data tentang si dianya ini gitu ya. Enggak juga gitu. Karena gini, yang paling utama itu tuh pun kamu bisa ya demi menjaga kewarasannya kamu. Gitu ya. Walaupun kamu masih dapat sedikit aja informasi tentang si pasangannya kamu ini. Tapi kemudian kamu bisa di situ tuh cepet gitu loh. Memikirkan dirinya kamu sendiri pula gitu ya. Karena kalau kamu terus-terusan tertuju pikiranmu kepada dia, yang ada tuh kamu gila sendiri. Gitu ya kan. Sementara kamu tahu, wah keadaan kayak gini nih kamu belum boleh gila. Gitu ya. Masa iya sih masih muda udah gila? Masa iya sih gara-gara pacaran sama dia udah gila? Gitu ya kan. Oh masih banyak nih tanggungan yang harus dipikirkan. Ya, masih ada ini utang pinjol yang masih sekian bulan lagi harus diselesaikan gitu ya. Masih banyak hal-hal yang menuntut kamu untuk harus tetap waras gitu ya. Nah makanya bisa kamu agaknya cepet di situ tuh Marliat juga sembari menarik diri dari si dianya gitu. Jadi kayak kamu segera memberikan jarak aman antara kamu dengan si pasangannya kamu ini. Gitu ya. Jadi maksudnya mari kesibukannya kamu untuk mencari tahu tentang dia bukan artinya di situ aja kamunya. Enggak. Daripada kamu kayak misalnya mencurahkan cintanya kamu, kasih sayangnya kamu, perhatiannya kamu, kepercayaannya kamu, uangnya kamu, tubuhnya kamu dan sebagainya gitu ya. Nah, kamu lebih kayak berhati-hati kepada si dia. Gitu ya. Kamu lebih kayak cenderungnya itu tuh mengamati tentang si dia. Lebih cenderungnya di sana. Gitu loh. Dan pasti akan mulai nih hitung-hitungannya kamu. Gitu ya. Nah, jadi hitung-hitungannya kamu itu tuh bisa akan membuat kamu menolak beberapa hal yang dimintakan oleh si pasangannya kamu ini. Yang dibutuhkan oleh si pasangannya kamu ini. Gitu. Mulai kamu menolak. Contohnya nih, jika selama ini tuh kamu kalau dia mintain duit, kamu segera ngasih. Beb tolong dong transferin aku 10 juta misalnya gitu ya. Kamu oke, siap. Barang 10-15 menit lagi uangnya akan masuk ke rekening kamu gitu ya selama ini misalnya. Ntar kamu nanti di perjalanan bulan Agustus ini kamu bisa itu tuh, enggak dulu deh, aku nggak bisa ngasih kamu 10 juta gitu. Nah ini 10.000 aja untuk kamu. Nanti kamu bisa kayak gitu ke dia. Gitu loh. Karena tipenya kamu ini tuh Marliat bukan tipe yang mau buang-buang hal yang berharga dari dirimu untuk seseorang yang tidak jujur. Untuk seseorang yang berlaku sedang tidak benar. Gitu. Kamu cukup menghargai dirinya kamu sendiri. Jadi sehingga ya apa yang ada pada dirimu untuk diberikan kepada orang lain ya cukup kamu hati-hatiin. Gitu. Kalau mari lihat. Ya, dan memang nanti dia tuh agaknya banyak dramanya ini sama kamu. Banyak dramanya. Gitu. Dan kamu tidak begitu bodohnya ya untuk mau terlarut kepada dramanya dia. Nah, di sana. Ya. Kalau orang ini kamu ulik-ulik, maunya ini tuh Marliat jujur. Misalnya dia mau kemanain waktunya dia ketika tidak berinteraksi sama kamu gitu. Kalau diulik-ulik ya, kalau kamu langsung todong dia dengan pertanyaan belak-belakan, Marliat dia langsung akan terbuka di situ. Tapi keterbukaannya dia itu bisa-bisa kayak ini ya, sembari dia bersikap defensif. Misalnya, kamu lagi chattingan sama cowok lain. Terus dibilangnya enggak misalnya gitu kan. Masa iya sih aku tahu kok kamunya itu tuh lagi ngobrol sama orang lain. Baru tuh nanti dia akan bilang itu, iya sih memang aku lagi chattingan beberapa kali dengan
orang lain. Tapi itu tuh bukan aku yang duluan loh ya. Dia kok yang duluan chatting-chatting aku. Ya udah, akunya untuk menghargai orang lain, ya udah aku bales misalnya, gitu loh. Dia bisa mempersalahkan orang lain yang datang ke hidupnya dia, gitu loh. Tanpa dia mau bertanggung jawab, mengapa dia mau merespon, gitu. Nah di sana ya, tetap akan ada sikap defensif, pembelaan diri dari si dianya. Malah orang ini nakal dia ya, nakal dia di luar sana, tapi kenakalannya dia itu tuh masih tetap kayak dia memiliki rasa ketakutan itu. Kalau misalnya dianya terlepas dari kamu gitu. Jadi kayak ini nakalnya tuh nakal ngebocah, nakal yang nanggung gitu loh. Ya. Kayak seseorang yang tidak siap dengan konsekuensi gitu. Kalau dia nakal, kamu muak dengan kenakalannya dia kan, ya dia bisa dengan sebegitu mudahnya untuk kamu tinggalkan gitu ya kan. Nah tapi ketika memikirkan kamu akan meninggalkan dia, nah mari lihat di situ tuh semacam ada ketidakrelaan gitu ya. Malah orang ini sesungguhnya melekat ini sama kamu gitu. Dia nakal, dia bandel gitu ya. Dia genit misalnya, tambahannya ya, dia negatif gitu sikapnya. Nah, tetapi ya itu tadi, bahwa konsekuensi dari apa yang dia lakukan itu, dia nggak mau. Konsekuensinya adalah kamu meninggalkan dia. Gitu, nggak mau dia di sana. Tetap harus ada kamu. Itu. Nah jadi sekiranya hubungan ini tuh bubar, sekiranya nih lo ya, malah itu tuh bukan satu perkara yang susah itu bagi kamu. Kamu ini bisa aja cepet untuk move on dari dia. Cepet. Asalkan kamu juga jangan kayak lebay ya. Kadang orang Virgo ini kelemahannya mau gitu ya. Dramatis sendiri gitu loh. Melankoli sendiri. Gitu. Kayak menyedih-nyedihkan diri sendiri. Aduh kesiannya aku. Padahal enggak. Padahal kamu enggak yang menyedihkan. Gitu ya. Dianya aja yang enggak benar memperlakukan kamu. Bukannya kamu ya memang energinya kamu itu tuh orang yang patut untuk dikasihi. Enggak. Kamu orang yang patut untuk diapresiasi, bukan dikasihi. Asalkan kamu gitu aja ya. Kamu tidak melemah-lemahkan dirinya kamu sendiri. Gampang kamu move on ini dari dia. Gitu. Jauh lebih susah dia itu. Lihat aja. Gitu. Kalau ada apa-apa yang kemudian menyebabkan perpisahan. Ya. Dia itu yang takut untuk dilepasin sama kamu. Pasti dia. Nah, seperti itu. Ya. Dan ya kalau mau lihat, memang salah satu hal yang bikin kamu tenang itu, ya memang itu tuh komunikasi kan. Sementara ya komunikasi dari dianya itu tuh tidak terbuka ya sama kamu. Sampai kalau kamunya itu tuh mau ngikutin sarannya Mari tadi. Bahwa orang ini kalau diajak untuk ngobrol, yang benar-benar itu tuh apa, yang sesungguhnya itu tuh seperti gimana, ya dia memang harus dibantu ya untuk menyampaikan ini ya. Karena skill komunikasinya dia itu tuh lihat tidak sebegitu bagusnya, tidak sama seperti kamu. Kalau kamu ini kan komunikatif orangnya ya. Kalau dia harus ditanda petik, dia tuh harus dibantu gitu loh. Nah di sana. Tapi ya gitulah. Untuk mencari kebenaran tentang apa yang dia lakukan, mumpung sebelum jauh ya, bagi kalian yang masih PDKT-an atau hubungan pacarannya masih seumur jagung, let's say masih hitungan minggu kah, bulan kah, gitu ya. Karena malah orang ini kesadaran akan sebuah komitmen belum ada ini, mari nampak. Nah jadi masih mau di situ tuh mencela-mencele gitu. Nah kalau terlanjur kalian ini tuh sudah menikah, ya bagaimana ya? Mungkin ya sabar aja lah kamu. Itu ya saran praktisnya ya.
sabar aja lah dulu. Memang kok kayaknya nih pasanganmu ini orang yang belum puas gitu loh di masa lajangnya. Jadi mana lagi kesadaran akan status sudah menjadi suami ataupun istri ataupun pacar ya, kalau kalian ini ternyata pacarannya sudah bertahun-tahun usianya gitu ya. Ya kesadarannya dia sebagai orang yang harus terikat pada komitmen itu tuh memang masih rendah di situ ya. Dan lagi-lagi pun pasangannya kamu ini agaknya pasangan yang mudah jatuh cinta ya, seseorang yang mudah jatuh cinta ini gitu. Pantang nengok cowok yang agak baik sikit, cinta, suka minimal. Pantang nengok cewek yang cantik dikit, gemes sendiri gitu ya pribadi orangnya. Dan yang ianya dia bisa aja tuh ya kayak ya gimana kalau orang rendah kesadaran itu ya, boleh-boleh dia tuh ngerasa masih wajar kok kalau aku itu chatting-chattingan sama cewek lain, masih wajar kalau aku tuh telepon-teleponan sama cowok lain gitu. Dia anggap itu tuh masih sebuah hal yang wajar, normal gitu ya. Makanya kalau kamu kritik dia tetap bisa kayak polos tapi dongok gitu ya. Apa ya, untuk mau membela diri gitu loh. Jadi ya mari lihat kalau kamu orangnya emosian, kamu bisa nih ngebawelin dia terus-terusan ini ya, lumayan intens ini untuk di bulan Agustus. Tapi yang ianya gini pula ya, walaupun dia begitu, kalau dia berlaku manja sama kamu, ini terutama manja ya, boleh-boleh agak luluh hatinya kamu kan. Kalau dia agak mesra aja dikit sama kamu, gitu ya, langsung udah tuh itu. Jadi jurusnya dia memang tampil polos, tanda petik ya, tampil polos di hadapannya kamu, makanya dia manja. Kayak ada sisi romantisnya, polos itu tuh juga masuk ke romantisnya, tapi kayak model romantis yang adalah ya, adalah stage-nya romantis kayak gimana dari sisi orang yang polos itu ya. Nah, tindakan-tindakan yang demikian itu tuh kayak bikin kamu bisa lupa sekejap ini ya, untuk merasa curiga tentang apa yang dia lakukan di balik punggungnya kamu. Di situ kan, kamunya bisa terlena lagi sama dianya gitu, kelepek-kelepek lagi sama dianya. Walaupun barang sekejap loh ya, barang sekejap, barang berapa jam atau seharian misalnya gitu ya, tapi esoknya udah kayak waspada lagi gitu ya, di situ. Jadi mari bilang ya itu tadi, kalau kamu muak-muak sama dia ini, gampang aja ini, mari lihat kamunya itu tuh angkat kaki gitu. Tapi kalau kamu angkat kaki, mari lihat sih dia kayak mau itu tuh agaknya gila-gilaan ya, mengejar kamu ya, gitu. Di sana. Jadi kalau dia nakal-nakal, pasangannya kamu ini, ya juga gampangnya bisa, ya apa ya, dingin aja sama dia, gitu. Bersikap dingin aja, bersikap cuek aja, gitu loh. Supaya sikap dingin cueknya kamu itu tuh menarik atensinya dia kepada orang lain agar boleh tertuju ke kamu, gitu loh. Ya daripada dia buang-buang waktu dengan orang lainnya, daripada dia terpeleset lebih jauh lagi nih, terutama bagi suamimu ataupun istrimu ya. Kamu sikap dingin aja sama dia, gitu.
Sampai dia nggak punya waktu, dia nggak punya tenaga untuk dia berikan kepada hal-hal yang bisa ngeruntuhkan hubungannya kamu sama dia gitu ya. Biar dia nggak sibuk untuk cari alasan hubungan ini tuh jadinya berpisah gitu ya gitu. Oke lah, baik. Jadi dalam bacaan kita kali ini ada energi dari Capricorn, kemudian Aries, ada energi dari Pisces, ada Gemini, Libra, Aquarius, Aries di sana, Pisces, Scorpio, Cancer, Taurus, Virgo, dan Capricorn menutup. Ada energi Leo juga ya, menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.